Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah rahimanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu man hum ya Rasulullah. Mereka para sahabat bertanya, siapa mereka itu? Keluarga Allah dari kalangan manusia. Qala, Nabi menjawab, Ahlul Quran, Ahlullahi wa khasatuh. Ahli Al-Quran, mereka lah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Semoga dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran, terus membaca, menghafal, mengulang-ulang yang telah dihafal, mentadabburi, mengkaji tafsirnya, semoga kita termasuk golongan ahli Quran yang berarti kita orang khususnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah orang ahli Quran tuanya tidak akan pikun, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Malam hari ini kita memulai surat Hud ayat 113. Surat Hud ayat 113. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan Ramadan yang perlu dibahas, monggo disampaikan saja. Sudah 2 pertemuan kita mudzakarah, ulang-ulang terkait dengan Ramadan. Malam ini kita kembali kepada tafsir. Kita mulai Hud ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Dan janganlah kamu cenderung pada orang yang zalim yang menyebabkan kamu tertutup api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Barakallahu fiik. Wala tarkanu, dan janganlah kalian cenderung, dan janganlah kalian cenderung, condong, ilal ladzina dzalamu, kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakum an-naru, fatamassakumun naru, maka akan menyentuh kalian an-naru, neraka. Wa ma lakum, dan tidaklah bagi kalian, min dunillahi, dari selain Allah, min auliya'ah, para penolong. Summa, kemudian, la tunsorun, kalian tidak akan ditolong. Apa kosakata yang baru? Tidak ada ya. Mungkin wala tarkanu, rokana yarkanu, condong, cenderung. Jangan condong, jangan cenderung kepada orang-orang yang zalim, maka akan menyentuh kalian neraka. Dan tidaklah bagi kalian dari selain Allah aulia, pelindung, penolong, sehingga kalian tidak ditolong. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di
wala tarkanu ay la tamilu ila alladziina dzalamu fa innakum idza miltum ilaihim fawaffaqtumuhum ala dzulmihim aw raditum ma hum alaihi min adz-dzulmi fatamassakumun nar in fa'altum dzalika wa ma lakum min dunillahi min awliya yamna'unakum min adzabillah wala yasuluna lakum syai'a min thawabillah. Syekh Sa'di menjelaskan, kalian jangan condong, jangan cenderung kepada orang-orang yang dolim. Kalau kalian cenderung kepada mereka, condong kepada mereka, pro begitu ya, atau apa maknanya, atau mentolerir atau semacamnya, di mana kalian ridho atas kedoliman mereka, maka kalian akan disentuh oleh api neraka. Jika terjadi demikian, kalian tidak punya pelindung, karena yang bisa melindungi hanya Allah. Tetapi perbuatan kalian yang demikian menjadikan kalian tidak ada pelindung, di mana Dia akan menghalangi kalian dari azab Allah. Gak bisa. Dan perbuatan kalian yang demikian cenderung condong, ribo, pro, mentolerir kedoliman, kalian tidak dapat apa-apa, gak dapat pahala, malah dapatnya dosa. Tsumma la tunsurun ay la yudfa'u ankum al-adzab idza massakum. Kalian tidak akan terhindarkan ketika ditimpa azab, karena nggak ada bisa yang menolong. Lebih lanjut Syekh Sa'di mengatakan, fa fi hadhil ayah at-tadhir min ar-rukun ila kulli dhalim wal indimam ilaihi bizulmihi wa muwafaqatihi ala dzalika warida wa alaihi min adz-zulmi. Ayat ini menegaskan betapa kita diperingatkan untuk tidak condong, untuk tidak cenderung kepada orang-orang dolim, merapat kepada mereka, menyepakati apa yang mereka perbuat, ridho dengan perbuatan mereka. Benar-benar kita diperingatkan dari yang demikian itu. Wa idza kana hadzal wa'id fi rukun ila dzalamah fa kaifa halud dzalamah bi anfusihim. Ayat ini peringatan kepada siapa? Ayat ini peringatan kepada siapa? Ayat ini peringatan kepada orang-orang yang cenderung kepada orang-orang dolim. Ayat ini peringatan kepada kita kaum muslimin yang cenderung, yang condong kepada orang-orang dolim. Diperingatkan sedemikian rupa. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat dolim itu sendiri? Wong yang cenderung saja, yang condong saja, yang pro saja dikecam dengan neraka dan tidak akan pernah ditolong. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat dolim itu sendiri? Tentunya lebih utama lagi dengan ancaman neraka, dan lebih utama lagi untuk tidak ditolong. Para jamaah rahimakumullah, bicara tentang kedoliman tentunya banyak sekali. Kedoliman dari tingkat yang level tinggi, kedoliman paling tinggi apa? Syirik. Sampai kedoliman yang di bawahnya tentang ibadah, sampai kedoliman yang di bawahnya tentang muamalah dan seterusnya. Jadi intinya apa saja yang tidak pada tempatnya namanya dolim. Yang diperintahkan adalah tauhid. Kalau orang berbuat syirik berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dolim. Yang diperintahkan itu sunnah. Kalau orang berbuat bid'ah berarti dolim. Yang diperintahkan itu menghormati sesama,
Kok ada orang mengabaikan, meremehkan, maka itu zalim. Jadi kedoliman itu sangat banyak sekali, dari yang paling tinggi syirik dan terus di bawahnya. Intinya kita nggak boleh pro sama sekali, nggak boleh hati nyaman. Para jamaah, misalnya ini bulan Sya'ban, sudah kelewatan pas nisfu Sya'ban, sedemikian rupa kedoliman di dalam perkara ibadah. Kita tentunya membiarkan mereka berbuat demikian karena nggak mungkin kita ngoprak-ngoprak, nggak mungkin kita membubarkan, tidak mungkin. Tetapi jangan sampai hati kita nyaman, alias kita mentolerir, ya pemahamannya begitu, ya sudahlah begitu, dan hati kita nyaman. Nah itu namanya pro. Kita nggak boleh nyaman. Jadi kalau nggak bisa dengan mengingkari kekuatan, dengan mengingkari dengan power, maka dengan lisan mengingatkan. Kalau sekiranya dengan lisan itu mengingatkan, kita ditempeleng lah, ditonjok lah atau apa, maka dengan hati itu kemungkaran, begitu. Itu kemungkaran. Jadi nggak boleh tenang, nggak boleh nyaman. Harus mengingkari dengan hati. Dan mengingkari dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Artinya kalau hati yang merupakan selemah-lemahnya iman aja kita gak melakukan, lalu gimana? Kalau mengingkari dengan hati saja dinyatakan sebagai selemah-lemah iman, lalu bagaimana kalau tidak mengingkari dengan hati? Lalu bagaimana kalau tidak mengingkari dengan hati? Itu sudah mentok. Mengingkari dengan hati sudah mentok, itu setelah melemahnya iman. Maka kalau orang nggak mengingkari dengan hati, maka nggak ada keimanan padanya. Waliyadzubillah. Makanya Sa'sadi mengatakan, wala yahsuluna lakum syai'an min thawabillah. Jika kalian berbuat demikian, kalian tidak bisa mencapai apa-apa, nggak dapat pahala, malah dikecam dengan dosa gara-gara pro mereka, gara-gara meridhoi mereka. Nah, misalnya sebentar lagi mau puasa, ada kedoliman yang sifatnya ibadah, mereka rame-rame ke kuburan, ziarah kubur. Memang nggak boleh ziarah kubur, bukan ziarah kubur nggak boleh. Ziarah kubur itu diperintahkan. Yang menjadi masalah, mereka ziarah kubur dengan pemahaman ini mau Ramadan adalah sunnah untuk ziarah kubur. Ini mau Ramadan adalah keutamaan untuk ziarah kubur. Jadi mengkhususkan ziarah kubur dengan waktu tertentu yang sangat tidak pernah memerintahkan demikian. Memang sholat ada waktu tertentunya, ada waktu khususnya. Ziarah kubur tidak seperti sholat, waktunya bebas. Maka sesuatu yang bebas jangan ditentukan, jangan dikhususkan. Kadang-kadang kurang bisa dipahami. Ketika kita menjelaskan hal ini, nanti langsung yang muncul kesimpulan prematur. Oh, berarti larang-larang ziarah kubur. Kesimpulannya prematur. Bukan ziarah kubur yang dilarang, tetapi pemahaman yang keliru itu yang dilarang. Terus kita merasa nyaman, nggak boleh nyaman. Kalau kita nyaman, khawatirnya masuk dalam ayat ini, pro, cenderung. Nggak boleh nyaman. Kalau nggak bisa mengingkari dengan lisan, ya hati harus mengingkari. Nah, itu kemungkaran. Itu kemungkaran. Terus gimana kalau misalnya ada suatu ritual yang merupakan kemungkaran, kemudian kita disuruh andil iuran atau semacamnya, maka hukum asal kita nggak boleh. Hukum asal kita nggak boleh. Karena berarti ta'awanu 'alal itsmi, tolong-menolong dalam dosa, dalam kemungkaran. Hukum asal nggak boleh. Cuma kalau nggak adil ada mudarat. Andil mudarat, karena itu kemungkaran, tidak adil mudarat, ditimbang. Ada mudarat sama mudarat. Andil mudarat.
karena itu kemungkaran, maka muborot. Tidak adil juga muborot, nanti akan dampak gimana, maka ditimbang. Ditimbangnya gimana? Idza tabayaqa al-mafsadatani fartatib akhafahuma dararan. Kalau ada dua mafsadat yang bertemu, maka perhatikanlah mana yang lebih ringan mudaratnya. Oh, lebih ringan mudaratnya ikut adil iuran. Tapi dengan hati ikut mengingkari, itu nggak benar. Seperti misalnya iuran-iuran di suatu komunitas. Wah, iuran untuk yang nggak benar. Tapi kalau nggak iuran, gimana nanti? Dua mudarat. Maka hukum asalnya ya tidak adil, itu hukum asal. Kalau tidak ada mudarat apapun ya hukum asal, memang tidak adil. Tapi kalau ada mudarat ditimbang, mana yang lebih besar mafsadatnya. Kalau lebih besar mafsadatnya kita tidak adil, ya adil sudah. Karena itu lebih besar mudaratnya. Nah, kemudian kita bacakan dari tafsir Al-Baghawi, tadi dari tafsir As-Sa'di. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, wala tamilu. Janganlah kalian rukun kepada orang-orang yang dolim. Rukun, rokana yarkanu, artinya mala yamilu, kata Ibnu Abbas, cenderung condong. Kemudian Abul Aliyah mengatakan, la tardaw bi a'malihim. La tarkanu artinya jangan ridho terhadap amalan mereka. Jangan ridho terhadap amalan mereka. Kemudian qala as-Sudi la tadahanu ad-dolamah. Jangan mudahanah kepada orang-orang dolim. Mudahanah itu melemah di hadapan orang-orang dolim, sehingga tidak berani menyampaikan yang hak, melemah. Beda dengan mudaroh. Mudaroh itu terpuji. Mudaroh itu apa? Mudaroh itu tidak menyampaikan bukan karena menyembunyikan, tapi tidak menyampaikan karena melihat sikon. Ini belum saatnya disampaikan, nanti dulu, yang ini dulu, ini sudah saatnya. Kalau ini belum, ini nanti dulu, itu mudaroh, ngerem. Itu terpuji, mudaroh. Tetapi mudahana nggak mau menyampaikan karena takut. Takut apa? Takut nanti tidak ditraktir, takut nanti tidak ditemenin lagi, takut nanti biasanya dikasih menjadi berhenti. Itu mudahana. Jadi tidak mau menyampaikan karena ada sesuatu yang diinginkan. Bahasa populer sekarang menjilat. Tidak mau menyampaikan hak karena tendensinya adalah bagaimana menjilat. Itu mudahana. Maka Imam As-Sudi mengatakan, la tarkanu wala tarkanu ilal ladzina dzalamu la tadahanu ilad dzalamah. Jangan menjilat pelaku-pelaku kezaliman. Sudah tahu mereka orang-orang zalim dan kita merapat biar dikasih, biar diberi karena mereka semuanya serba punya. Kita tahu yang hak yang mana sudah disampaikan, nanti di-cut apresiasinya, nanti di-cut insentifnya dan yang lainnya begitu. Itu namanya mudahana. Kemudian wa'an Ikrimah menjelaskan wala tarkanu dengan la tuti'uhum wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. La tuti'uhum, ini Ikrimah itu ulama tafsir zaman tabi'in. Jangan taati mereka.
Wakila la taskunu ila ladzina dzalamu. Ada yang mengatakan jangan tinggal bareng sama orang-orang zalim. Jangan tinggal bareng sama orang-orang zalim. Atau kalau dibaca wala tuskinu, jangan mendiamkan orang-orang zalim. Jangan mendiamkan orang-orang zalim atau jangan membiarkan orang-orang zalim. Kemudian sekarang kita baca dari Ibnu Katsir. Tadi dari Al-Baghawi, sekarang dari Ibnu Katsir. Wala tarkanu ila alladziina dzalamu an Ibnu Abbas wa rukun ila syirki. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim. Ibnu Abbas mengatakan cenderung kepada kesyirikan. Berarti kedoliman di sini kedoliman tingkat tinggi. Jangan cenderung kepada kesyirikan. Jangan cenderung kepada kesyirikan. Kita sendiri berlepas diri dari kesyirikan, bukan sekedar berlepas. Gak boleh ridho kalau ada kesyirikan di sekitar kita. Gak boleh ridho. Kalau bisa dengan power, ya dengan power. Karena mungkin kita di situ penguasa, berarti kan punya power. Kalau bukan power, derajatnya sama, ya dengan lisan, itu kesyirikan. Kalau ternyata dengan lisan juga nggak bisa, ya mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati. Kita misalnya punya percetakan. Kita punya percetakan misalnya. Kan yang namanya orang nyetak kan macam-macam. Nyetak buku, nyetak majalah, kartu apa dan apa. Suatu ketika datang orang mau nyetak dan itu brosur kesyirikan misalnya. Undangan sedekah bumi misalnya. Diterima apa enggak? Ya jangan diterima. Oh, cetaknya banyak, gimana, rugi. Hilang kesempatan, hilang untung. Memang yang memberi rezeki brosur apa? Yang beri rezeki Allah Azza wa Jalla. Dan rezeki orang gak akan berubah. Terima yang haram dengan menolak yang haram gak akan pernah berubah. Kata Syekh Dr. Usman Al-Khamis, hafizahullah, orang rezekinya haram. Ada yang halal bercampur, ya segitu. Gak akan berubah. Kalau misalnya dalam matematika kita misalnya Allah tetapkan rezekinya misalnya 50 miliar sampai mati dia tidak akan mungkin lebih dari 50 miliar. Tapi sayang sekali 50 miliar ini ada yang halal ada yang haram. Seandainya dia mengupayakan yang halal ya 50 miliar juga, tapi semuanya halal. Gak akan pernah berubah. Nah, jadi ada brosur cetak ini atau buku isinya adalah untuk kegiatan yang sifatnya menyelisihi syariat, ritual untuk menyelisihi syariat, ya ditolak meskipun nyetaknya banyak banget. Karena Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Abu Aliyah mengatakan la tarbau a'malahum, jangan ridho amalan mereka, jangan ridho terhadap amalan mereka. Kemudian Imam Al-Hasan mengatakan, Al-Hasan Al-Basri, ulama zaman tabi'in. Imam Al-Hasan Basri mengatakan, la tastainu bid-dolamah fatakunu kanakum kontrotitum dibagi sodehim. Jangan meminta tolong kepada orang-orang dolim, karena nanti kalian dengan mereka sepertinya satu. Ini berarti apa? Ini berarti dalam akidah berbaro, berlepas diri dengan orang-orang dolim. Berlepas diri dari orang dolim. Ya mereka mau berbuat kegiatan apa, ya urusan mereka, kita tidak menyatu dengan mereka, kita mentolerir dalam pengertian ya kita nggak punya kemampuan, ya wis urusan mereka gitu saja. Yang penting hati mengingkari, itu kedoliman. Selesai ayat 113.
Sekarang 114. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingat Allah. Barakallahu fiik. Wa aqim, dan dirikanlah as-sholata, sholat, tarafayin nahari, pada dua ujung siang. Torof itu ujung. Torof itu ujung. Kalau torofai, dua ujung. Dan dirikanlah sholat pada dua ujung siang. Wa zulafan minal lail, dan pada bagian malam. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibnas sayyiati, menghilangkan keburukan-keburukan, dalika, yang demikian itu, dzikra, peringatan, lidzakirin, bagi orang-orang yang ingat. Kita bacakan dari As-Sa'di. Ya'muru ta'ala biqamatis shalah kamilatan tarafayin nahar, ay awwalahu wa akhirahu, wa yadkhulu fi hadha sholatul fajar wa sholatul duhur wal asar. Wa zulatan minal lail, wa yadkhulu fi dzalika sholatul maghrib wal isya. Syekh Sa'di mengatakan, Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat secara sempurna, yaitu tarafayin nahar, pada ujung siang, pada dua ujung siang. Siang itu kan dari awal siang sampai akhir siang. Ujung-ujungnya mana? Ujung-ujungnya mana? Ujung-ujungnya mana? Yang ada di dua ujung siang. Sekarang kita pahami dua ujung siang. Ujung yang pertama ya awal siang. Berarti subuh sampai zuhur. Ini ujung yang pertama. Ujungnya di awalnya. Itu subuh sampai zuhur, ini ujung yang pertama. Ujung yang kedua mulai dari zuhur sampai asar. Jadi dua ujung. Ujung pertama dan ujung kedua. Maka Syekh Sa'di mengatakan masuk di dalam pengertian tarafayin nahar itu subuh, zuhur, asar. Coba kita lihat misalnya ini kan siang. Ini siang. Kata Al-Quran ada dua ujung siang itu. Tarafai kan dua ujung. Ujung yang pertama, ya ini ujung yang pertama, subuh. Kemudian ujung yang kedua, setengah yang kedua, ujungnya mana? Setengah yang kedua ujungnya mana? Zuhur, gitu. Jadi setengah yang kedua. Nah, jadi subuh dan zuhur dan asar itu yang masuk di dalam tarafayin nahar. Wa zulafa minal lail, dan bagian dari malam masuk di dalamnya maghrib dan isya. Jadi tarafayin nahar wa zulafa minal lail itu maknanya 5 waktu. Tarafayin nahar yaitu sholat siang hari, yang Allah jelaskan ada 2 ujung. Maka subuh, zuhur dan asar. Malamnya maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan. Ai hadhihi salawatil khams wa ma ulhiqa biha minat tatawu'at min akbaril hasanat wa hiya ma anha hasanatun tuqarrib ilallah wa tujibu asawab fa innaha tudhibus sayyi'at wa tamhuha. Syekh Sa'di mengatakan
Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Kebaikan-kebaikan yang mana maksudnya? Kebaikan-kebaikan mana maksudnya? Yang tadi disebutkan sebelumnya apa? Sholat. Maka yang dimaksud innal hasanat adalah sholat 5 waktu dan kebaikan-kebaikan yang mengikuti sholat itu adalah sebesar-besarnya kebaikan. Sholat 5 waktu dan hal-hal yang mengikuti sholat itu adalah sebesar-besarnya kebaikan. Selain mendekatkan diri kepada Allah dan berpahala, juga menghapus dosa-dosa. Jadi bukan sekedar mendekatkan diri kepada Allah dan dapat pahala, bukan sekedar itu, sekaligus menghapus dosa-dosa. Nah, wal murad bidzalika as-saghair. Lebih lanjut Syekh As-Sa'di mengatakan dosa-dosa yang dihapus adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Jadi kita salat 5 waktu, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, salat ke salat, itu menghapus dosa. Selain mendekatkan diri kepada Allah mendapatkan pahala, juga menghapus dosa. Tapi dosa yang dihapus adalah dosa kecil. Dosa besar tidak terhapus. Berdasarkan hadis Nabi dinukilkan di sini, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ma ujtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, di antara keduanya adalah mukaffirat, penghapus dosa selama dosa besar tidak dilakukan. Jadi itu syaratnya. Syaratnya dosa besar tidak dilakukan. Maka dosa-dosa kecil semuanya gugur. Ada yang memahaminya demikian. Ada yang memahaminya demikian. Dihapusnya dosa-dosa kecil selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Ada yang memahami yang dimaksud dosa kecil yang dihapus, dosa besarnya enggak. Semoga yang kedua ya. Semoga yang kedua. Karena kalau syaratnya tidak berbuat dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita tidak terhapus. Padahal dosa besar itu kan bukan perkara yang dikesankan besar. Wong ghibah saja loh dosa besar. Jadi bukan membunuh, berzina, itu sudah karuan ya. Orang mendengar aja serem. Sudah pasti dosa besar. Korupsi, ya orang mendengarkan serem, itu sudah pasti dosa besar. Tapi perkara sehari-hari yang terkesan remeh, ada yang dosa besar. Ada yang dosa besar. Ya tadi ghibah. Kemudian uququl walidain, berani dengan orang tua, melawan orang tua. Kemudian apalagi kalau riba jelas serem, itu dosa besar ya. Yang terkesan kecil tapi sejauh dosa besar apalagi? Nah, kan sudah dibahas al-kabair banyak sekali, ada 70 sekian. Kan diantaranya terkesan kecil-kecil tapi sesungguhnya dosa besar. Nah, kalau dipahami dosa kecil terhapus asalkan tidak berbuat dosa besar, wah itu repot. Semoga yang kedua, bahwasanya maksud hadis ini adalah yang dihapus dosa kecil, dosa besarnya tidak dihapus. Salat 5 waktu, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya ke subuh, subuh ke duhur dan seterusnya. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Maka di antara keduanya menghapus dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar tidak terhapus. Kemudian kita bacakan dari Al-Baghawi. Kita bacakan dari Al-Baghawi. Imam Al-Hasan menjelaskan torofan nahar, 2 ujung siang. Ujung yang pertama ya awalnya subuh. Ujung yang kedua adalah ujung yang awal separuh yang kedua asar.
Tadi kita menyebut salahnya duhur ya. Jadi kita sempat keseleo. Jadi ujung yang pertama itu ujung yang awal. Separuh yang pertama ujungnya subuh, dan separuh yang kedua ujungnya asar. Maka torofat nahar di situ ada 3 sholat, subuh, duhur, asar. Ini penjelasan Imam Al-Hasan. Wa zulatan minal lail, maghrib dan isya. Fa innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus keburukan-keburukan. Dinukilkan sebuah kisah tentang sahabat yang bernama Abul Yusri. Qala atatni imra'atun tada'u tamaron. Datang kepadaku seorang wanita mau membeli korma. Fakultu laha, aku katakan kepadanya, inna fil baiti tamaron atiyab minhu. Di rumahku ada korma yang bagus-bagus. Fadakhalat ma'i al-bait, lalu wanita ini yang mau beli korma masuk rumah bersama aku. Bahwa itu ilaiha faqabbaltuha, aku tertarik kepadanya, akhirnya aku menciuminya. Fataitu Abu Bakar radhiyallahu an, lalu aku datang kepada Abu Bakar radhiyallahu an, fadakartu dzalika lahu, aku ceritakan apa yang telah terjadi. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, ustur ala nafsika wa tub. Tutupi, sembunyikan, cukup kamu saja yang tahu, dan bertobatlah. Fataitu Umar radhiyallahu an, fadakartu dzalika lahu, kemudian aku mendatangi Umar dan aku ceritakan apa yang terjadi. Faqala, Umar kemudian merespon, ustur ala nafsika wa tub. Diam, tutupi, cukup kamu saja yang tahu, bertobatlah kepada Allah. Falam asbir fataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak sabar untuk menahan pada diriku sehingga aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu, aku ceritakan apa yang terjadi kepada beliau. Faqala, maka Nabi bersabda, akhlafta ghaziyan fi sabilillah, atau ukhlifta ghaziyan fi sabilillah fi ahli bimithli hada. Kamu kan diserahin untuk mengurus keluarga yang suaminya berangkat jihad. Kok kamu malah begini? Jadi Nabi kan mengatur yang berangkat jihad, mereka berangkat jihad, yang tidak berangkat jihad, selain ngurus keluarganya, ngurus orang lain yang suaminya berangkat. Jadi pahami? Jadi di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan cara mengaturnya demikian. Yang berangkat jihad berangkat, yang tidak berangkat maka dia diserai tugas selain mengurus keluarganya sendiri, ditambah mengurus keluarga yang suaminya berangkat. Maka Nabi mengatakan, kamu diserai urusan untuk menjaga keluarga orang berangkat jihad, tapi kelakuanmu seperti ini. Hatta dzanna annahu min ahli nar. Hingga orang yang berbuat ini merasa dirinya ahli neraka ini. Nabi keras mengatakan demikian, ahli neraka ini saya. Fatraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta auhallahu ilaihi wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulatan minal lail, dan seterusnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alihada khassah am linnas amah. Ketika turun ayat ini, dirikanlah sholat pada 2 ujung siang dan bagian dari malam. Sesungguhnya kebaikan menghapus dosa, menghapus kesalahan. Maka para sahabat senang dan bertanya, Rasulullah, ini khusus untuk orang yang tadi apa untuk seluruh manusia? Untuk seluruh manusia, bukan orang yang tadi saja, tapi untuk seluruh manusia. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, ceritanya sama tetapi redaksinya beda. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, anna rajulan asaba min imra'atin qublah, seorang lelaki menciumi seorang wanita. Fata Nabi sallallahu alaihi wasallam fahbaruhu, lalu dia mendatangi Nabi menceritakan apa yang terjadi. Fanzalallahu ta'ala, ketika itu turunlah ayat,
Wa qimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah sholat pada ujung siang dan di malam hari. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Qala rajul, ya Rasulullah, ali hada qala li jami ummati kullihim. Orang yang tadi bercerita apa yang telah diperbuatnya senang dengan ayat ini, maka bertanya, Rasulullah, ini ayat untukku ya Rasulullah, ini ayat untukku ya Rasulullah, karena aku telah terjerumus ke dalam kesalahan, ini ayat untukku ya Rasulullah. Lalu menjawab bagaimana? Lalu menjawab, untuk seluruh umatku. Jadi sholat 5 waktu itu menghapus kesalahan-kesalahan yang ada di antara keduanya. Ini kemurahan dari Allah Azza wa Jalla. Sudah sholat menghapus 5 waktu, wudunya itu sendiri, ya, sudah sholat ke sholat itu menghapus dosa, ya, antara 5 waktu itu, wudunya sendiri juga sudah menggugurkan dosa. Jadi dosa berguguran bersama dengan tetesan air wudu. Allah Maha Pemurah. Makanya kan Nabi bersabda, surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Kan dekat sekali. Tapi masalahnya neraka juga dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Jadi berbuat yang dikiranya sepele ternyata neraka. Berbuat yang dikiranya ringan ternyata jalan ke neraka. Jadi harus berhati-hati. Masih dari tafsir Al-Baghawi dinukilkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yahtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un qalu la qala fakadzalika mathalus salawatil khams yahullahu bihin al-khataya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bagaimana sih sholat 5 waktu menghapus dosa-dosa. Nabi memberikan gambaran bagaimana menurut kalian jika di depan rumah kalian itu sungai. Kalian keluar dari rumah, mandi di sungai itu sebanyak 5 kali. Kira-kira masih ada nggak daki di tubuh kalian? Yang nggak ada ya Rasulullah. Demikianlah sholat. Dia menghapus dosa-dosa kalian. Dengan sholat itu Allah menghapus dosa-dosa kalian. Jadi ini pengajaran yang sangat bagus. Pengajaran yang sangat bagus. Menyampaikan sesuatu dengan mengambil perumpamaan yang orang memahaminya. Ini pengajaran yang sangat bagus. Bapak Ibu rahimakumullah, misalnya mengajari tentang suatu tema kepada orang-orang, dan orang-orang itu mungkin kurang paham, dicarikan perumpamaan yang mereka bisa paham, akhirnya mereka jadi paham. Nah, itu pengajaran yang bagus. Atau mereka sudah paham, tetapi menjadi lebih paham lagi dengan dicarikan perumpamaan dari fenomena-fenomena yang tergambar pada mereka. Ini pengajaran yang sangat bagus, dan sering Nabi mengambil perumpamaan-perumpamaan. Bahkan dalam Al-Quran, banyak gak perumpamaan-perumpamaan? Banyak sekali. Allah menggambarkan bagaimana keadaan orang munafik. Allah gambarkan seperti hujan yang turun di malam yang gelap, yang petir menyambar-nyambar, suara petir memekakkan telinga dan seterusnya. Itu gambaran orang kafir, ya orang munafik khususnya, yang tidak pernah tenang dengan keadaan. Dan perumpamaan-perumpamaan yang lain yang sangat banyak. Kemudian kelanjutan ayat ini, dzalika dzikra lidzakirin wa qimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Apa artinya dzalika itu yang tadi disebutkan, yaitu apa? Salat 5 waktu. Bisa menghapus dosa-dosa. Adalah dzikra, idoh, pelajaran. Dzikra di dalam tafsir Al-Baghawi, idoh, pelajaran.
Jadi itu yang tadi disebutkan dari awal, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Itu pelajaran bagi siapa? Lidzakirin, orang-orang yang paham, orang-orang yang sadar, orang-orang yang menyadari. Artinya apa? Artinya orang-orang yang tidak memahami, orang-orang tidak menyadari, ya cuek saja. Ya cuek saja. Tapi orang-orang yang bisa ambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan, orang-orang yang memahami, orang-orang yang menyadari, maka akan senang sekali dengan sholat. Akan senang sekali dengan sholat. Ternyata begitu dahsyat fadilahnya. Orang kalau senang itu bersegera apa tidak? Ya bersegera. Orang kalau senang itu pengen meraih yang terbaik apa tidak? Ya pengen terbaik karena senang. Ya karena senang. Kalau tidak senang ya sekedarnya saja, soalnya tidak senang. Misalnya orang senang duit, maka bersegera meraihnya. Meraih yang terbaik sebanyak-banyaknya, kan begitu. Soalnya senang. Nah, jadi dalika itu yang tadi disebutkan yang luar biasa sekali, dzikra, itu pelajaran. Tapi enggak untuk semua orang, hanya lidzakiri, orang-orang yang sadar saja. Semoga kita termasuk orang-orang yang sadar. Amin. Yang menyadari, yang memahami. Buktikan dong, tunjukkan buktinya. Buktinya apa? Buktinya kita segera. Ketika Pak Win adzan, misalnya ya, kita langsung berangkat. Bahkan Pak Win belum datang, sudah datang. Nah, kan begitu. Hebat kalau begitu ya. Pak Win belum datang, sudah datang. Tapi kan Pak Win datangnya dari pagi untuk zuhur. Jam 8 untuk adzan zuhur sudah datang. Ada di dalam kitab Hilyatul Aulia. Bapak Ibu, kalau pengen banyak evaluasi tentang diri, ya, memuhasabah diri, beli kitab Hilyatul Aulia. Beli kitab Hilyatul Aulia yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Itu luar biasa sekali. Kita itu banyak menangis kalau baca buku itu. Karena kita mengevaluasi diri kita itu jauh. Hilyatul Aulia artinya perhiasannya para wali. Di antara yang disebutkan di situ, seorang ahli ibadah dari kalangan terdahulu mengatakan orang itu terbagi menjadi dua macam. Orang merdeka dan budak. Yang namanya orang merdeka cukup dengan isyarat dia akan berbuat. Tapi yang namanya budak baru berbuat setelah disuruh-suruh. Nah, kalau kita baru mendatangi sholat dengan disuruh, ada disuruh sholat baru kita datang, berarti kita budak. Tetapi kalau kita datang tidak nunggu disuruh dulu, kita paham sebentar lagi waktu sholat mau datang, karena kita datang berarti kita orang merdeka. Sampai seperti itu diantaranya ya. Itu diantaranya. Jadi banyak mengevaluasi kalau kita baca kitab Hilyatul Aulia. Nah, di sini mungkin ada apa enggak? Pernah ada terjemahnya di sini? Pernah ada. Nggak tahu kalau misalnya sudah nggak ada. Dan sekarang 115. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Wasbir, dan bersabarlah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak menyanyiakan. Adha'a yudhi'u, idha'ah, tidak menyanyiakan. Ajral muhsinin, pahalanya muhsinin, pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, isbir,
Ihbis nafsaka ala ta'atillah wa an maksiyatihi wa ilzamiha bidzalika wastamirra wala tabjar. Nabi diperintahkan oleh Allah, isbir, bersabarlah. Bersabarlah. Apa artinya bersabarlah? Kata Syekh Sa'di, tahanlah dirimu untuk terus berbuat ketaatan dan menghindari maksiat. Dan terus menerus seperti itu namanya sabar. Itu namanya sabar. Isbir ya Muhammad. Karena khitabnya Nabi Muhammad SAW. Khitabnya Nabi Muhammad SAW. Isbir, bersabarlah wahai Muhammad. Tahan dirimu untuk terus berbuat ketaatan dan untuk menghindari maksiat. Dan demikian terus menerus yang harus Anda lakukan. Kita jadi bertanya, memang Nabi orangnya nggak sabar apa? Memang Nabi orangnya nggak bersabar? Kok Allah peringatkan isbir? Apa Nabi orangnya nggak bersabar? Nabi orangnya sangat sabar, sampai termasuk ulul azmi. Nabi yang memiliki keutamaan tertinggi disebut ulul azmi, Nabi Muhammad dan 4 nabi yang lainnya. Tapi kok diperingatkan isbir, apa berarti Nabi gak sabar? Kita sudah pernah bahas pada pertemuan yang lalu dan yang lalu, beberapa kali kita ulangi, bahwasanya tema yang sangat penting sekali, sering sekali Nabi dijadikan sebagai khitabnya, sebagai sasarannya. Contoh, lain asyrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, maka berguguranlah amalanmu. Memang Nabi mungkin berbuat syirik? Kan tidak mungkin. Tapi kalau diberi warning, karena ini perkara sangat penting, maka Nabi dijadikan sebagai khitabnya. Nabi saja yang tidak mungkin berbuat syirik diperingatkan, apalagi umatnya kan begitu. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikanlah ada diturunkan kepada kamu. Kalau kamu tidak menyampaikan, berarti kamu menyembunyikan risalah. Memang mungkin Nabi menyembunyikan risalah. Wahyu dari Allah Nabi sembunyikan. Kan tidak mungkin. Kok Nabi diperingatkan, ditegur? Apa Nabi ada potensi itu? Enggak mungkin. Tetapi kenapa diperingatkan? Nah ini karena tema sangat penting sekali, maka sering sekali Nabi menjadikan sebagai khitab untuk tema-tema yang sangat penting. Nah sama seperti ini juga demikian. Jadi jangan sampai ada salah paham. Nabi orangnya nggak sabar tuh, buktinya diperingatkan. Wasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka itu pemahaman yang keliru. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bal yataqabbalullahu anhum ahsanal ladzi amilu. Sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan amalan, sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahalanya muhsinin, pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak menyanyiakan, bahkan Allah memberi balasan jauh lebih baik daripada mereka berbuat. Bagaimana menyanyiakan orang berbuat baik, balasan Allah jauh lebih baik daripada mereka berbuat. Nabi SAW bersabda, jika seseorang bertakarub kepada Allah satu depa, maka Allah akan mendatanginya satu hasta. Jika orang bertakarub kepada Allah dengan satu hasta, maka Allah akan mendekati dia dengan satu langkah. Jika orang bertakarub kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati dia dengan bergegas. Jadi apa yang merupakan balasan dari Allah jauh lebih baik daripada amalan yang diperbuat oleh hamba. Maka tidak mungkin menyanyiakan. Maka tidak mungkin menyanyiakan. Ini amalan yang berupa majelis ilmu atau majelis zikir seperti ini tidak mungkin Allah sia-siakan, asal kita niatnya adalah thalabul ilmi ibtigha'i wajhillah, nggak mungkin Allah sia-siakan.
Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Justru Allah lipat gandakan. Minimal berapa lipat gandanya? Minimal 10 kali lipat. Sampai berlipat-lipat tergantung kualitas ngajinya kita. Tergantung kualitasnya. Kata Nabi SAW, orang yang datang ke pengajian ada 3 macam. Waktu itu kan Nabi bermajelis ilmu. Kemudian datang 3 orang. Orang yang pertama langsung pergi, nggak gabung di pengajian. Orang yang kedua berbeda. 2 orang ini berbeda. Yang satu melihat-lihat, mana ada celah masih bisa ditempati, wah dia maju, merapat kepada kiainya, ada celah ditempati. Orang yang kedua langsung duduk sedapatnya. Setelah itu Nabi menjelaskan, maukah kalian aku kasih tahu tentang 3 orang? Yang pertama langsung pergi. Oh, ada iklannya. Orang yang pertama langsung pergi. Kata Nabi, dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari dia. Orang yang kedua langsung duduk di belakang. Dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepada dia. Ada majelis taklim, masa nggak bergabung? Saatnya Al-Quran hadis disampaikan, masa tidak bergabung? Malu harus bergabung. Dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepada dia. Jadi Allah tetap berikan rahmat kepada dia. Orang yang satu lagi, yang tidak langsung duduk, tetapi melihat-lihat mana ada celah yang masih bisa ditempati, dia maju dan duduk di celah yang kosong. Apa kata Nabi? Dia bersegera menuju Allah, Allah pun bersegera kepadanya. Begitu. Jadi sama-sama ngaji, kualitasnya berbeda. Ada yang langsung duduk di belakang, cari sandaran. Sandarannya bawa aja ke depan. Dan ini yang bisa kita sampaikan sampai ayat berapa? Sampai ayat yang ke 115. Semoga bermanfaat. Beberapa ayat lagi hatam surat Hud, kemudian kita beralih ke surat Yusuf insyaallah. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.